Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Maulana Firdaus dari kelas SI4201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan pembelajaran yaitu untuk menjelaskan tujuan dan elemen model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, dan membuat tampilan diagram komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, dan membuat tampilan diagram urutan model desain. Ini merupakan gambaran dari peta proses. Memperkenalkan model desain, yaitu membuat model persyaratan atau kasus penggunaan dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Ini merupakan gambar dari model desain. Diagram interaksi UML terbagi menjadi tiga, yaitu diagram urutan, diagram komunikasi, dan diagram ikhtisar interaksi. Tiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case dan sepotong skenario satu kasus penggunaan. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Analisis membantu kita untuk memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Di antaranya kita harus menggunakan kasus dan menggunakan model domain. Desain membantu kita memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen batas, komponen layanan, dan komponen entitas. Analisis kekokohan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Masukan untuk analisis kekokohan yaitu kasus penggunaan skenario untuk itu kasus yang digunakan, menggunakan kasus penggunaan diagram aktivitas jika tersedia, dan model domain. Output dari analisis kekokohan yaitu model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entity. Komponen batas yaitu seperti abstraksi layar, UI, sensor antarmuka, komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, dan setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen layanan yaitu mengkoordinasikan island control dan mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Komponen entitas biasanya terkait dengan objek domain, dan sebagian besar entitas itu gigih, serta entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen entitas akan sering memilih komponen layanan yang sesuai, yaitu objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai dan dapat mendelegasikan ke objek layanan yang lain. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Untuk menjelaskan proses analisis kekokohan, pertama kita harus memilih kasus, membuat diagram komunikasi atau diagram urutan dengan tiga aspek, yaitu identifikasi komponen desain, menggambarkan asosiasi, dan memberi label, dan mengkonversi diagram komunikasi menjadi diagram urut. Ini merupakan gambaran dari diagram komunikasi. Dan ini merupakan versi dari diagram komunikasi sebelumnya. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, dan nomor urut yang menggambarkan urutan pesan. Untuk membuat diagram komunikasi, kita harus memilih kasus yang sesuai. Yang pertama, menempatkan aktor dalam diagram komunikasi dan menganalisis formulir kasus yang digunakan untuk aktivitas kasus yang digunakan. Serta setiap tindakan dalam kasus, kita harus menggunakan identifikasi tambahan komponen batas, layanan, entitas, dan tambahan interaksi lebih lanjut. Langkah pertama, kita harus menempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Lalu agen pemesanan akan membuat permintaan kamar melalui tanggal kedatangan, keberangkatan, dan jenis kamar. Lalu bahasa reservasi menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Metode make reservation di objek reservation service membuat objek entitas reservasi. Lalu metode make reservation menggunakan metode find room. Metode reservation, objek reservation service mengembalikan objek reservation ke reservation UI. Ini merupakan gambaran dari pembookingan ruangan yang sudah tadi kita jelaskan. Lalu ada dua diagram komunikasi. Yang pertama, skenario primer yang berhasil dan skenario tidak berhasil. Ini merupakan contoh dari diagram komunikasi. Ini pula merupakan contoh dari diagram komunikasi. Dan juga ada diagram urut, yaitu memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Selanjutnya akan menjelaskan bagaimana tentang UML. Ini adalah gambaran untuk mengidentifikasi dari diagram urut. Lalu ada fragmen, yaitu penggunaan fragmen meliputi penampilan urutan loop, menampilkan jalur alternatif, dan mengizinkan dua skenario atau lebih ditampilkan pada satu diagram. Ini merupakan contoh dari fragmen diagram. Contoh sekuens diagram itu terbagi menjadi tiga, yaitu skenario primer, berhasil atau tidak, yang berhasil atau tidak itu adalah skenario sekunder, dan ketiga diagram urutan fragmen. Ini merupakan contoh dari diagram fragmen, dan ini merupakan dari sekuens diagram. Ini juga merupakan dari sekuens diagram fragmen yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, ringkasan untuk ini yaitu, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan, lalu interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, dan diagram komunikasi, dan juga diagram urutan. Terima kasih.